Waktu itu saya dari mulai daftar sampai berangkat, alhamdulillah saya 8 bulan ya, 8 bulan dari mulai daftar sampai berangkat itu 8 bulan. Nah, belajarnya itu maksimalnya 4 bulan dan 4 bulannya lagi nunggu berangkat ke Jepangnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channelnya Wong Katro ya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton, udah like, dan udah ikut berkomentar di channel ini ya. Dan yang baru mampir atau baru nonton di channel ini, silahkan ikut berkomentar juga. Dan jangan lupa subscribe-nya ya. Biar saya selalu bersemangat buat video-video atau konten-konten berikutnya ya. Di kesempatan video kali ini kita sharing lagi, berbagi lagi soal berapa lama sih nyampe berangkat ke Jepang gitu kan. Soalnya kemarin ada yang nanya gitu kan. Jadi saya sedikit menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Jadi menurut saya gitu, kalau berapa lama berangkat ke Jepangnya tergantung kitanya gitu, rezeki kitanya cepet atau lama gitu. Kalau cepet ya mungkin cepet, nah kalau misalkan lama ya mungkin lama juga gitu, tapi jangan patah semangat gitu yang lama ya, karena mungkin walaupun lama cuma kita dikasih untuk kerja dulu di tempat lain sambil nunggu keberangkatan ke Jepangnya gitu kan. Dan ada juga gitu kan, dari LPK-nya juga ada prosedurnya gitu. Kalau di LPK saya ya prosedurnya gini gitu. Kalau di LPK lain ya mungkin sama, cuma saya kurang tahu betul gitu kan. Tapi saya sedikit menjawab ya sesuai pengalaman saya gitu kan. Waktu itu saya dari mulai daftar sampai berangkat, alhamdulillah saya 8 bulan ya, 8 bulan. Dari mulai daftar sampai berangkat itu 8 bulan. Nah, belajarnya itu maksimalnya 4 bulan dan 4 bulannya lagi nunggu berangkat ke Jepangnya gitu kan. Jadi sesuai pengalaman saya gitu kan, di LPK saya gitu kan. Waktu itu saya awal mula daftarnya itu bulan Juli ya, 2019. Cuma tanggalnya kalau nggak salah tanggal 20-an sih, kalau nggak salah tanggal 20-an ya, saya daftar itu datang langsung ke LPK tanggal 20-an. Nah udah daftar gitu kan, ternyata ada dokumen yang belum memenuhi syarat gitu, ada yang kurang lah intinya gitu. Sedangkan sebelumnya udah dikasih tahu dulu sih sama temen kan, sebetulnya ada tetangga nih yang udah berangkat dari LPK yang sama gitu. Saya nanya ke teman saya, ke tetangga saya, syarat-syaratnya gini. Nah saya udah siapin, udah kumpulin, terus saya tanggal 20 langsung datang ke LPK-nya gitu, daftar. Nah, saya udah daftar, ternyata ada kurang gitu data-data yang harus dipenuhinya gitu. Jadi saya pulang lagi, terus tanggal 21-nya kan udah di rumah gitu kan. Saya mondar-mandir cari persyaratan yang belum sempurna gitu kan, atau yang belum, yang kurangnya lah gitu kan. Jadi saya pulang ke rumah gitu kan, saya melengkapi persyaratan yang masih kurangnya. Terus selang, kalau nggak salah selang 1 hari, tanggal 2 berapa, tanggal 23 nya saya datang lagi ngasih persyaratan lagi ke LPK. Terus katanya oke, terus tanda tangan kan, perjanjian bahwa syarat-syaratnya disimpan di LPK dulu. Nah sedangkan kalau misalkan udah ada kelas nih ya, udah ada kelas mungkin nanti dikabarin lagi lewat HP ya, lewat telepon katanya. Terus saya pulang, terus berapa hari, nggak nyampe seminggu lah kalau nggak salah, nggak nyampe semingguan, terus ada telepon, nanti kamu belajarnya tanggal segini gitu. Kalau nggak salah tanggal 28 atau 29 Juli kalau nggak salah gitu kan. Pokoknya bulan Agustus itu saya udah di LPK gitu, udah belajar gitu 1 bulan. Nah setelah beres belajar 1 bulan gitu kan, belajar bahasa Jepang yang masih awal, tahap awal, 1 bulan belajar, terus suruh pulang gitu, nunggu ada job
barangkali kita atau teman-teman sekelas waktu itu yang minat job ini, nanti pihak LPK nawarin gitu, kamu mau nggak job ini gitu, berhubung saya pengen cepet ya kan. Jadi ya saya ikut aja gitu. Nah alhamdulillah saya ikut, saya interview atau mensetsu sama orang Jepangnya, sama perusahaan Jepangnya. Terus saya datang ke LPK interview langsung. Terus setelah lolos nanti dikabarin lagi, saya pulang lagi gitu. Setelah dapat job, lolos, nanti LPK ngabarin lagi buat pemantapan bahasa, katanya 3 bulan gitu kan. Nah setelah udah pulang, pihak LPK ngabarin lagi gitu kan, bahwa kamu belajarnya bulan Oktober gitu kan. Nah jadi saya datang lagi ke LPK buat belajar pemantapan bahasa 3 bulan gitu, mulai Oktober, November, Desember. Nah Desember selesai, saya pulang lagi ke rumah, kalau nggak salah pertengahan Januari lah, nggak tahu tanggalnya berapa, pokoknya pertengahan Januari saya pulang ke rumah, terus nunggu penerbangan buat berangkat ke Jepangnya gitu. Jadi Februari saya di rumah, ikut temen atau tetangga, kerja lah gitu kan, kerja kesana kesini gitu kan, sambil nunggu buat berangkat ke Jepang gitu. Nah terus dikabarin lagi dari LPK, kamu siap-siap buat keberangkatan tanggal 14 Maret gitu. Jadi saya seneng tuh kan, karena udah ada kabar baiknya gitu buat berangkat ke Jepang tanggal 14 Maret 2020 gitu kan. Jadi pihak LPK udah ngabarin gitu ke kita. Jadi sebelum pas tanggal 14-nya LPK udah ngabarin gitu. Seminggu sebelum tanggal 14 udah ngabarin buat kita siap-siap untuk mempersiapkan apa aja yang harus dibawa ke Jepangnya gitu. Jadi gitu ya. Jadi udah siap, saya tanggal berapa? Tanggal 10 saya datang ke LPK, siap-siap, terus di LPK dicek segala macam, terus tanggal 14-nya ke bandara, jam 10 pesawat terbang, saya akhirnya terbang gitu. Dan tanggal 15 alhamdulillah udah nyampe di Jepang gitu. Jadi sesuai pengalaman saya gitu ya, tanggal 15 sudah nyampe di Jepang gitu kan, tanggal 15 Maret itu ya. Jadi sesuai pengalaman saya gitu guys gitu ya. Dan alhamdulillah berangkat ke Jepang itu 8 bulan ya. Ada yang cepat, ada juga yang lama waktu itu. Ada juga nyampe 1 tahunan lah gitu kan. Intinya gitu kan, menurut saya jangan lupa berusaha dan jangan lupa berdoa aja sih, gitu aja ya buat teman-teman semua yang baru daftar atau baru pengen ikut magang di Jepang gitu. Mungkin itu aja video kali ini. Semoga video ini bisa mengobati teman-teman gitu kan, bisa mengobati penasaran teman-teman gitu kan. Terima kasih banyak dan jangan lupa subscribe, ikut berkomentar, dan jangan lupa like-nya guys. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.